Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, saya Arina Nur Alfia Arif, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Hari ini akan membahas mengenai jawaban ujian akhir semester mata kuliah Business Intelligence. Untuk pertanyaan pertama, apa itu Business Intelligence? Menurut Turban et al. 2011, dalam bukunya Decision Support and Business Intelligence System, Business Intelligence atau BI adalah sekumpulan metodologi, proses, arsitektur, dan teknologi yang mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan berguna untuk tujuan bisnis. Business intelligence juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan fakta dan analisis data historis. Menurut Loudon 2014, BI juga merupakan sistem yang menyediakan informasi akurat, relevan, dan tepat waktu yang dibutuhkan oleh manajer dan pengambil keputusan untuk merumuskan strategi bisnis dan tindakan operasional. Tujuan dari BI sendiri adalah membantu organisasi memahami tren pasar dan perilaku pelanggan, menyediakan dasar untuk keputusan strategis dan operasional, serta meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas. Contoh aplikasi bisnis intelligence. Yang pertama adalah aplikasi Tableau, yang merupakan aplikasi visualisasi data interaktif yang digunakan untuk menganalisis tren dan membuat dashboard laporan interaktif. Aplikasi kedua adalah Microsoft Power BI. Aplikasi yang digunakan untuk mengolah data dari berbagai sumber, misalnya dari Excel, Cloud, dan lain-lain, dan menyajikannya dalam bentuk visual yang mudah dipahami oleh manajemen. Contoh aplikasi ketiga adalah SAP Business Object, yang merupakan solusi dari BI untuk menganalisis data, pelaporan, dan pemantauan performa bisnis dalam skala. Contoh aplikasi BI keempat adalah Google Data Studio, yang merupakan alat gratis dari Google yang memvisualisasikan data dari berbagai platform seperti Google Analytics, Google Ads, dan platform lainnya. Baik, saya lanjut ke soal nomor 2, yaitu terkait siklus BI. Proses penggunaan aplikasi bisnis intelligence seperti Power BI dan lain-lain mengikuti siklus BI yang terdiri dari beberapa tahap utama. Di sini ada dikelompokkan menjadi 5 tahap. Untuk tahap pertama yaitu data collection atau pengumpulan data, yaitu mengambil data dari berbagai sumber, misalnya Excel, database, ataupun cloud. Tujuan dari data collection ini adalah menyediakan data yang akan diolah untuk dianalisis. Siklus kedua adalah data preparation atau pembersihan dan transformasi data, yaitu dengan mengolah data mentah seperti membersihkan, menggabungkan, menghapus duplikasi, dan mengubah format menggunakan Power Query. Dengan tujuan dari data preparation ini adalah memastikan kualitas dan konsistensi data. Kemudian siklus ketiga adalah data modeling, yaitu dengan mengatur relasi antar tabel dan membuat perhitungan menggunakan DAX atau Data Analysis Expression. Tujuan dari data modeling ini adalah menyusun struktur logistik yang mendukung analisis. Selanjutnya siklus keempat yaitu data analisis dan visualization atau analisis dan visualisasi dengan membuat grafik, tabel, dan dashboard interaktif. Tujuan dari data analisis dan visualization ini adalah untuk menyampaikan insight secara visual agar insight itu mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Dan siklus terakhir adalah distribution and use atau distribusi dan pemanfaatan laporan, yaitu dengan mempublikasikan ke Power BI, service,
dan berbagi dengan tim. Tujuannya adalah untuk mendukung kolaborasi dan pengambilan keputusan berbasis data atau data-driven decision making. Oke, baik kan. Saya lanjut ke soal nomor 3, yaitu terkait perbandingan Power BI dan Tableau. Untuk perbandingan Power BI dan Tableau di sini, saya mendasarkan pada 6 aspek. Untuk aspek pertama, yaitu terkait kemudahan akses. Power BI, kemudian aksesnya dia lebih mudah digunakan dan sangat cocok untuk pemula ataupun pengguna Excel. Dan untuk aplikasi Tableau, eh, perlu pemahaman teknis yang lebih dalam. Aspek kedua yaitu integrasi. Untuk Power BI, dia terintegrasi erat dengan Microsoft seperti Excel, Office 365, sedangkan Tableau dia lebih mendukung ke lebih banyak sumber data yang bersifat eksternal. Selanjutnya, aspek ketiga adalah visualisasi. Untuk Power BI, visualisasinya standar dan cukup lengkap, sedangkan untuk Tableau, dia lebih fleksibel dan unggul untuk eksplorasi visual data yang lebih kompleks. Selanjutnya aspek keempat, yaitu pemodelan data. Power BI, pemodelan datanya kuat dengan Power Query dan DAX. Sedangkan Tableau, dia lebih fokus pada ke visualisasi, bukan pada ke pemodelan data. Kemudian aspek keenam dalam perbandingan ini adalah terkait biaya. Untuk Power BI, biayanya lebih terjangkau dan cocok untuk pengguna Microsoft. Sedangkan untuk Tableau, biayanya lebih mahal dan cocok untuk kebutuhan analitik skala besar. Oke. Selanjutnya adalah nomor 4. Apakah bisnis intelligence atau BI ini penting dalam perusahaan? Jawabannya adalah ya, menurut saya sangat penting. BI ini membantu perusahaan mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna untuk mengambil keputusan yang lebih cepat. Menurut Turban et al. 2011, BI membantu perusahaan menjadi lebih tanggap terhadap perubahan karena keputusan didasarkan pada data yang jelas, bukan hanya pada intuisi. Nah, sedangkan itu BI juga banyak memberikan manfaat kepada perusahaan, yaitu mendukung keputusan manajemen dalam informasi yang akurat, meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi pemborosan, membantu memahami tren pasar dan perilaku pelanggan, serta mendukung perencanaan dan prediksi bisnis ke depan. Nah, saya sudah rangkumkan 4 alasan mengapa BI ini penting dan sangat dibutuhkan. Yang pertama adalah data perusahaan semakin besar dan beragam, sehingga membuat perusahaan akan sulit untuk menganalisis tanpa alat bantu. Yang kedua adalah manajemen butuh laporan cepat dan real time, karena manajemen butuh segera untuk mengambil keputusan-keputusan. Yang ketiga adalah mempermudah kerja tim. Nah, karena semua data bisa kita lihat secara bersama-sama dan secara online. Dan yang keempat adalah visualisasi data lebih menarik dan mudah dipahami. Sehingga keputusan bisnis intelligence itu penting karena membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik berbasiskan data. Aplikasi BI seperti Power BI dan Tableau sangat dibutuhkan agar data bisa cepat diolah, divisualisasikan, dan digunakan oleh seluruh bagian perusahaan secara efisien. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 5. Langkah-langkah menggunakan Tableau. Di sini ada 6 langkah. Ini adalah langkah-langkah yang saya singkat-singkat. Pertama adalah dengan membuka aplikasi Tableau dan menyambungkannya ke data. Nah, datanya ini kita bisa pilih sumbernya, bisa sumbernya dari Excel, ataupun dari Google Sheet, atau dan lain-lain. Kemudian langkah kedua adalah siapkan dan rapikan data. Itu kita bisa lakukan dengan menghapus data kosong atau mengubah tipe data jika diperlukan. Langkah ketiga adalah buat visualisasi atau worksheet, yaitu dengan kita bisa menyeret dimensi dan ukuran ke kolom atau baris, sehingga bisa kita memungkinkan kita untuk membuat sebuah grafik. Kemudian yang keempat adalah menggunakan filter dan interaktivitas.
kita bisa menambahkan filter, warna, dan ataupun label agar analisisnya terlihat lebih dinamis. Kemudian langkah kelima adalah menyusun dashboard. Dengan cara adalah dengan menggunakan beberapa visual untuk menjadi dalam satu tampilan. Dan terakhir adalah simpan atau bagikan, yaitu simpan ke tipe file tertentu, ataupun kita bisa unggah ke Tableau publik. Nah, seperti itu tadi 5 jawaban atas soal UAS mata kuliah bisnis intelijen saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga Bapak dan Ibu berkenan untuk memberikan saya nilai yang baik dan semoga ini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.